Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan Pak Ipan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di TPUP Edukasi Generasi. Bagaimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya, serta senantiasa selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, karena saat ini masih dalam masa pandemi, otomatis protokol kesehatan harus tetap ditegakkan agar kita senantiasa selalu terhindar dari coronavirus. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks berita. Ya, materi teks berita di sini merupakan salah satu materi yang terdapat dalam kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Indonesia bagi peserta didik kelas 8 semester pertama. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kita kali ini. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan, dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Itu adalah kompetensi dasar pengetahuan kita kali ini. Adapun kompetensi dasar keterampilannya adalah sebagai berikut. Ya, menyimpulkan isi berita, membanggakan, dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Demikian adalah kompetensi dasar keterampilannya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning. Di sini kalian harus mampu menentukan unsur-unsur serta menyimpulkan teks berita dengan benar dan tepat. Sudah siap belajar ya? Tentunya siap nih. Baik, karena pembelajaran kita kali ini adalah tentang teks berita, di mana tujuan pembelajarannya menentukan unsur-unsur serta menyimpulkan isi berita. Nah, di sini saya tanya, siapa yang sudah membaca atau menyimak berita? Ada tidak? Tentunya kalian harus selalu membaca dan menyimak berita. Agar apa nih? Agar kita tidak tertinggal informasi yang beredar di masyarakat. Ya, itu pentingnya kita membaca berita atau menyimak berita setiap hari. Baik, sebelum lebih jauh, di sini saya akan sampaikan beberapa materi dasar mengenai berita sebagai jembatan kalian untuk mencapai tujuan pembelajaran kita kali ini. Dimulai dari pengertian berita. Apa itu berita? Berita adalah informasi yang berisi keterangan mengenai sebuah kejadian atau peristiwa yang hangat. Hangat di sini berarti sedang terjadi saat ini nih, ya. Kita tidak berbicara lagi masa lalu, karena kalau berbicara masa lalu berarti kita berbicara mengenai sejarah, ya. Kita juga tidak berbicara mengenai masa depan, ya. Kalau kita mengawang-awang ke masa depan berarti kita meramal nih. Tetapi yang namanya berita itu harus terjadi saat ini, harus sedang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, ya. Peristiwa, kejadian yang saat ini terjadi, ya. Maka kita sering mendengar, ada berita apa hari ini, ya. Itu adalah pengertian dari berita. Lantas, apa itu teks berita? Teks berita adalah laporan yang berisi informasi yang aktual, terkini, serta berdasarkan fakta. Tentunya di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian. Ya, itu adalah pengertian dari teks berita. Berita itu harus sesuai dengan fakta, ya. Faktanya harus ada. Jadi bukan gosip belaka nih. Jadi kita harus pandai-pandai nih mencari mana berita yang benar, mana berita yang palsu, yang kita kenal dengan istilah hoax, ya, atau hoax. Jadi jangan sampai nih kalian mendapatkan informasi yang tidak sesuai dengan faktanya, atau kalian menyebarkan berita hoax, ya. Nanti kalian terkena undang-undang IT, ya. Jadi jangan sampai. Jadi kalian harus tahu mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Dalam pengertian disebutkan bahwasannya berita itu harus aktual, faktual, ya. Aktual di sini adalah hangat, baru, ya. Sekarang nih terjadinya baru-baru ini nih. Itu aktual nih, ya. Sedang menjadi bahan perbincangan orang banyak. Sedang menjadi topik di masyarakat nih. Itu aktual, ya. Sedangkan faktual di sini sesuai fakta, benar-benar terjadi, ada buktinya, ya, ada peristiwanya, ada kejadiannya, ada kronologisnya. Itu faktual, ya, sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Selain aktual dan faktual, ada juga ciri-ciri yang lain dari berita, ya. Berita memiliki ciri-ciri aktual, faktual, serta berpengaruh pada masyarakat, ya. Terkadang kalau misalkan ada berita baru nih beredar di masyarakat menjadi ramai nih. Ada yang kontra, ada yang pro, ya, pro kontra di masyarakat. Nah, masyarakat membicarakan berita tersebut. Nah, itu adalah salah satu pengaruh, ya, dari berita itu sendiri. Nah, selain berpengaruh kepada masyarakat, berita juga harus objektif, tidak melihat dari sudut pandang si pembuat berita. Jadi kita tidak bisa membuat berita berdasarkan pandangan kita sendiri, ya. Jadi harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan peristiwa yang terjadi sesungguhnya, ya. Itu ciri berita. Kemudian terdapat waktu dan kronologis kejadian. Harus ada waktunya nih, selain waktu ada tempat, ya. Ada sebab akibat kenapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Itu juga merupakan salah satu ciri dari berita.
Terus menggunakan bahasa yang baku, ya, bahasa yang resmi, bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Itu adalah ciri berita, ya. Dan yang terakhir, ciri dari berita itu sendiri harus terkini, ya. Berarti saat ini harus hangat, harus baru, ya. Tidak menceritakan masa lalu atau menceritakan masa depan, ya. Demikian ciri-ciri dari berita. Kalian sudah memahami pengertian serta ciri-ciri dari berita. Dengan memahami pengertian dan ciri-ciri, kalian diharapkan bisa membedakan nih, mana berita yang benar, mana berita yang bohong, ya, berita yang palsu. Dan jangan sampai kalian menyebarkan berita yang palsu, ya. Kalian boleh menyebarkan berita, tetapi berita yang kalian sebarkan di sini harus dianalisis dulu, benar atau tidaknya, ya. Kalau sudah benar sesuai dengan faktanya, kalian bisa sebarkan berita tersebut kepada orang terdekat ataupun halayak banyak sebagai informasi dari apa yang kita baca, apa yang kita simak, ya. Tapi sekali lagi, jangan sampai kalian menjadi penyebar berita palsu, ya. Apalagi sekarang ada undang-undangnya nih. Jangan sampai, ya, jari kita, mulut kita menyebarkan berita yang bohong, kemudian kita terjerat hukum, ya, gara-gara perbuatan kita sendiri. Maka bijaksanalah dalam menyampaikan sebuah berita, ya. Menyimak berita, membaca berita memerlukan keterampilan berpikir kritis nih, dimana kita harus bisa menganalisis apakah berita tersebut benar atau salah, berita tersebut sesuai dengan faktanya atau tidak, ya. Kalau beritanya benar, bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bisa sharing, kita bisa berbagi dengan orang-orang terdekat. Tapi apabila beritanya palsu, maka jangan sesekali kita menyebarkan berita tersebut. Bijaksanalah ketika kita menyampaikan sebuah berita. Masuk ke pembelajaran, ya, dimana kalian harus mampu menentukan unsur-unsur serta menyimpulkan isi berita. Apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur? Unsur-unsur adalah kandungan atau hal-hal yang terdapat di dalam, ya, atau butir-butir, ya. Kalau pertanyaannya apa unsur-unsur berita? Berarti unsur-unsur berita di sini adalah hal-hal yang terdapat dalam berita itu sendiri. Dalam berita itu ada apa saja? Tentunya dalam berita itu kan ada informasi, kan, ya. Nah, ketika kita menentukan informasi, ketika kita menentukan unsur-unsur, biasanya kita menggunakan 5W1H atau adik simba, ya. 5W1H atau adik simba di sini adalah butir-butir pertanyaan, ya, butir-butir pertanyaan. Nah, ketika kita menyimak berita, membaca berita, kita menemukan jawaban-jawaban dari 5W1H atau adik simba di sini, berarti kita telah menentukan unsur-unsur dalam berita itu sendiri. Ada apa saja 5W1H atau adik simba di sini? What, who, where, when, dan why, serta how, ya, atau adik simbanya apa, di mana, mengapa, kapan, siapa, dan bagaimana. Apa yang diberitakan, ya, di mana peristiwa tersebut terjadi, kapan peristiwa tersebut terjadi, ya, siapa yang diberitakan, kenapa bisa terjadi peristiwa tersebut, dan bagaimana isi peristiwa tersebut atau kejadian tersebut. Nah, kita cari kan jawabannya, ya, dari berita yang kita baca, dari berita yang kita simak. Jawabannya kita temukan. Berarti ketika kita menemukan jawaban-jawaban tersebut, kita telah menentukan 5W1H atau menentukan unsur dalam berita. Kemampuan menganalisis, ya, kemampuan menyimak sangat diperlukan ketika kita akan menentukan 5W1H. Kemudian, pada pembelajaran kali ini kita harus menyimpulkan, kan, ya, menyimpulkan isi berita. Menyimpulkan berita berarti kita meringkas hal-hal penting dari isi berita itu sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita simak dulu beritanya, ya. Kita simak beritanya. Berikut adalah cara-cara menyimpulkan sebuah berita, ya. Perhatikan, cara-cara menyimpulkan sebuah berita. Kesimpulan adalah poin penting dari sebuah informasi yang mencangkup pokok-pokok pembahasan yang disampaikan secara sederhana tanpa merubah atau merusak konteks dari informasi itu sendiri. Lantas, bagaimana cara kita menyimpulkan teks berita? Ya, seperti yang tadi disampaikan, langkah pertama yaitu membaca atau menyimak beritanya terlebih dahulu. Jangan lupa secara teliti, karena teliti di sini sangat penting, ya. Membaca, menyimak secara teliti, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu menentukan kalimat utamanya, ya. Kalimat utama di sini adalah kalimat yang selalu dibahas, ya, dalam berita tersebut. Apa? Ya, setelah menentukan kalimat utamanya, kita menentukan pokok-pokok beritanya. Bagaimana cara kita menentukan pokok-pokok berita? Kita kan sudah menentukan 5W1H. Ya, 5W1H di sini adalah informasi penting dalam sebuah berita. Berarti ketika kita telah menentukan 5W1H, kita telah menentukan pokok berita. Ya, gampang, ya. Kita telah menentukan pokok, kemudian langkah selanjutnya keempat, menyusun pokok-pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat. Ya, pasti ada kata hubungnya, ya, dirangkai, disederhanakan lagi. Tetapi ingat, tidak boleh merubah atau merusak konteks dari informasi yang terdapat dalam beritanya, ya. Masuk ke langkah selanjutnya yaitu merangkai,
ya, merangkaikan kalimat-kalimat yang kita susun menjadi sebuah paragraf sehingga menjadi sebuah ringkasan, ya, ringkasan informasi berita, ya, menyimpulkan sama halnya dengan meringkas isi berita. Yang tadinya beritanya disampaikan secara lebar, ya, secara menyeluruh, kita sampaikan dengan sebuah paragraf yang sederhana tanpa merubah, tanpa merusak konteks dari beritanya itu sendiri. Bisa dipahami kan, ya? Saya kasih contoh nih, bagaimana cara kita menentukan unsur-unsur berita atau 5W1H atau adik Simba, ya, misalkan. Apa yang diberitakan? Misalkan meningkatnya kasus COVID di Kota Bandung. Itu yang diberitakannya di sini. Meningkatnya kasus COVID di Kota Bandung atau meningkatnya pasien COVID di Kota Bandung. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Ya, kapan di sini kan untuk menjawab pertanyaan when, ya. Kapan? Misalkan tanggal 2 Agustus tahun 2021, ya. Terus pertanyaan selanjutnya where, di mana? Berarti di Kota Bandung kan, ya. Nah, setelah where apalagi? Siapa yang diberitakannya? Misalkan masyarakat Kota Bandung, misalkan kecamatan mana, kabupaten mana, misalkan, ya. Kenapa bisa terjadi peningkatan, ya? Misalkan contohnya karena masyarakat kurang peduli terhadap protokoler kesehatan, ya, karena masyarakat terlalu banyak berkerumun sehingga angka penularan COVID semakin meningkat. Itu untuk menjawab pertanyaan why, ya. Terus how di sini terus bagaimana? Misalkan pemerintah setempat meningkatkan, ya, kewaspadaan dengan berbagai macam peraturan, ya, agar menanggulangi penyebaran COVID itu sendiri di Kota Bandung. Misalkan dengan diberlakukannya PPKM, ya, kemudian diberlakukannya aturan-aturan yang dirasa itu sangat bermanfaat buat masyarakat, buat kesehatan masyarakat. Nah, itu kan pertanyaan, ada jawabannya. Pertanyaannya 5W1H atau adik Simba, jawabannya di sini adalah unsur-unsur beritanya itu sendiri. Saya harap kalian pasti mengerti, dan saya yakin pasti kalian mampu. Sekarang bagaimana cara kita menentukan simpulan atau menyimpulkan sebuah berita? Kita ambil contoh saja, ya, dari unsur-unsur yang telah kita tentukan. Kita buat simpulan, ya, misalkan seperti ini. Tadi kan disebutkan kan, ya, peningkatan COVID-19 di Kota Bandung 2 Agustus 2021 dikarenakan masyarakat kurang mematuhi protokoler kesehatan. Hasilnya, pemerintah memperketat atau menggalakkan PPKM serta menerapkan berbagai macam aturan untuk melindungi kesehatan masyarakat Kota Bandung itu sendiri. Itu kan pokok-pokoknya, ya. Kita susun saja pokok-pokok tersebut sehingga menjadi kalimat yang sederhana tanpa merubah informasi sehingga menjadi sebuah simpulan isi berita. Oke, di sini kalian sudah mampu menentukan unsur-unsur, menyimpulkan isi berita. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, ya. Kita simpulkan pembelajaran kita kali ini. Apa sih berita? Berita di sini merupakan informasi, ya, berisi sebuah kejadian, sebuah peristiwa, ya. Berita di sini harus bersifat faktual, aktual, kemudian apa lagi? Ada yang ingat? Faktual, aktual, memiliki pengaruh, ya, memiliki kronologis tempat dan kejadian, harus terkini dan menggunakan bahasa sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Luar biasa, ya. Kalian sudah mampu memahami apa itu berita, ya, memahami unsur-unsur berita, ciri-ciri berita, serta diharapkan kalian bisa menyimpulkan sebuah berita. Sekali lagi, berita adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari berita kita bisa memperoleh berbagai macam informasi, dari berita kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran, ya. Kita bisa mengambil hal-hal positif yang terdapat dalam berita, serta kita bisa menghindari hal-hal negatif yang kita saksikan, kita simak dalam berita, ya. Karena kalian sudah belajar nih bagaimana cara menentukan, bagaimana cara menyimpulkan. Di sini tugas yang harus kalian kerjakan. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tugas tersebut. Kalian simak berita berikut ini, kemudian kalian tentukan 5W1H-nya, kemudian tentukan simpulannya. Dengan kalian menentukan 5W1H, berarti kalian sudah menentukan unsur-unsur berita. Kemudian kalian membuat simpulan, ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini tercapai. Kalian mampu menentukan unsur-unsur serta mampu menyimpulkan sebuah berita. Perhatikan beritanya, ya. Silakan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat dipastikan diperpanjang hingga akhir Juli. Alasannya, lonjakan kasus baru positif COVID-19 masih tinggi. Kepastian perpanjangan PPKM darurat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi.
Pemerintah mengibaratkan pandemi COVID-19 di tanah air sebagai darurat militer, sehingga perpanjangan PPKM diperlukan untuk mengendalikannya. Rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden, dilanjutkan sampai akhir Juli. PPKM ini. Tetapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko, termasuk bagaimana supaya seimbang antara bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial. Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung oleh negara sendiri, oleh pemerintah. Ya, gotong royong masyarakat, termasuk Sivitas Akademika UGM ini di bawah pimpinan Pak Rektor. Saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanaan COVID-19 PPKM ini. Sementara itu, epidemiolog Universitas Indonesia Tri Yunis Miko menyebut PPKM darurat bisa dihentikan jika tingkat keterisian rumah sakit dan fasilitas kesehatan menurun 70%. Menurutnya, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan skenario seperti perang untuk melawan COVID-19 karena varian Delta yang sangat cepat menular, khususnya di klaster keluarga. Menurut saya kalau PPKM darurat ini dilakukan karena fasilitas kesehatan itu penuh, maka kemudian indikator utamanya adalah kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau kapasitas pelayanan kesehatan itu akan menyetop PPKM darurat. Apakah sampai 60%, apakah sampai 70%, apakah sampai 80%. Kabar perpanjangan PPKM darurat hingga akhir bulan Juli disambut baik kalangan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI. Meski demikian, mereka meminta pemerintah menyiapkan jaring pengamanan bagi para pengusaha sektor UMKM. Fokus untuk membantu mereka-mereka yang terdampak secara ekonomi seperti para pengusaha, UMKM, agar dibuatkan safety net-nya, bantuannya supaya mereka juga bisa mendapatkan bantuan pendapatan untuk menutupi pendapatan mereka yang hilang selama PPKM. Baik, demikian adalah tayangan sebuah berita. Tugas kalian adalah menentukan unsur-unsurnya, kemudian menyimpulkan isi berita tersebut. Saya yakin kalian pasti bisa, ya. Baik, pada pembelajaran kali ini kalian sudah memahami apa itu berita, memahami ciri-ciri berita, sudah bisa menentukan unsur-unsur berita, sudah mampu menyimpulkan sebuah berita. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini bermanfaat buat kalian, buat kita semua, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kalian selalu sehat serta terhindar dari coronavirus. Saya cukupkan pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya bersama Pak Ipan di TPUP Edukasi Generasi. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.